Mari berharap kondusivitas jelang Pilpres yang tak sampai 50 hari lagi akan semakin terjaga. Netralitas aparat keamanan juga diharapkan ikut membantu menjaga ketenangan. Jangan terpancing, pokoknya yang aman semua. Kalau mau kampanye ya kampanye yang tertib ya. Potbrong ngaca, PSI kampanye juga gunakan knalpot brong, TNI nggak berani negur. Saya menemukan sebuah video iring-iringan sepeda motor dari salah spot dengan suara bising dan meraung-raung dan melewati jalan raya juga. Tapi yang menarik di sini, ormas ini ternyata presiden dan ternyata ini adalah pendukung dari 02. Tapi pertanyaannya, mengapa tidak ada persekusi terhadap para peserta dari iring-iringan atau rombongan ini? Nah, ini jadi pertanyaan juga. Cawapres nomor urut 2, Gibran Rakali. Gibran menghimbau agar pendukung tertib dan tidak memakai knalpot brong saat kampanye. Gibran pun juga mempersilahkan agar kasus ini diproses. Diberitakan sebelumnya penganiayaan itu terjadi di Jalan Perintis Kemerdekaan Boyolali, depan markas Kompi Senapan B, Yonif 408, Sufbrasta. Pada Sabtu, tiba terdengar suara bising rombongan sepeda motor dengan knalpot brong dan juga memainkan gas di depan markas. Diketahui yang mengendarai motor adalah relawan yang baru saja mengikuti kampanye Capres Ganjar Pranowo di Boyolali, Prajurit. Kasus yang melibatkan oknum anggota TNI Yonif 408 Sufbrasta di Boyolali ini dalam penanganan Denpom 4 Surakarta. Sebanyak 15 anggota dari Yonif 408 Sufbrasta yang diperiksa Denpom himbau kepada pendukungnya untuk tidak menggunakan knalpot brong saat kampanye, tapi fakta di lapangan justru malah sebaliknya. Beredar video pendukung Prabowo Gibran kampanye menggunakan knalpot brong. Video tersebut menggambarkan kelompok Laskar Arafat sedang mengadakan konvoi. Gibran tersebut diupload oleh Paltiwes di akun X pribadinya. Dalam unggahannya, @Paltiwes membandingkan kejadian konvoi tersebut dengan relawan Ganjar Mahfud yang dianiaya oleh oknum TNI. Menurutnya, pendukung Prabowo Gibran yang diwakili oleh Laskar Arafat tidak mendapatkan kejadian yang seperti dialami oleh relawan Ganjar Mahfud, padahal oleh pendukung dari Ganjar dan Mahfud. @Paltiwes juga mengomentari adanya yang mengganggu suara-suara untuk Ganjar Mahfud dengan memakai cara kekerasan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tentu, kita sangat menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan dan penyiksaan tersebut. Laskar Arafat tidak mendapatkan kejadian yang seperti dialami oleh relawan Ganjar Mahfud, padahal pendukung Prabowo Gibran juga sama-sama menggunakan knalpot brong. Ia juga menyayangkan kejadian tersebut hanya dialami oleh pendukung dari Ganjar dan Mahfud. @Paltiwes juga mengomentari adanya yang mengganggu suara-suara untuk Ganjar Mahfud dengan memakai cara kekerasan di wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Tentu, kita sangat menyesalkan terjadinya tindakan kekerasan dan penyiksaan tersebut. Maka dari itu, kita harus mencari akar kekerasan oleh oknum TNI tersebut. Saya menduga bahwa tindak kekerasan tersebut berawal dari kerancuan Prabowo sebagai Menhan dan sebagai Capres, sehingga tercipta kesan adanya emosional bonding di kalangan oknum TNI tertentu dengan Prabowo. Maka dari itu, terkait dengan hal tersebut di atas, layak bila kita harus bersuara dengan lantang yang akan berkoordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan terkait hal tersebut. Pemilu tahun 2024 harus kondusif dan berlangsung damai. Jangan sampai kita terjebak dan masuk pada politik kekerasan. Jangan pernah marah terhadap pilihan orang lain. Jangan pernah marah terhadap hak orang lain. Kita harus berbesar hati terhadap pilihan orang lain. Oleh karena itu dan perhitungan suara, kita harus bertindak secara baik dan positif. Suara kita menentukan nasib bangsa dan negara 5 tahun mendatang. Lantas bagaimana kalau menurut Anda? Nanti kan pasti ada pertemuan lanjutan antara KPU dengan tim pasangan calon, dan masing-masing pasti akan mengajukan sejumlah catatan evaluasi, dan nanti kan KPU akan mendengarkan, memperingatkan kembali tampilan-tampilan yang boleh dikatakan sudah disepakati untuk tidak dilakukan pada saat debat. Loh, kok makin arogan? TKN Prabowo Gibran ancam melaporkan KPU. Halo, kembali berjumpa dengan Helmi Thohir di channel Jurnal Radio. Saya pikir nggak ada aturannya. Kenapa penonton diundang? Tentu kan karena ada
diinginkan ada interaksi. Kalau KPU menegur, saya akan laporkan KPU ke DKPP, ya, karena nggak ada urusannya itu. Gimik wajar, namanya kontestasi, ya kan, saling bersemangat, ya, memberikan semangat gitu loh. Jadi kalau sampai ada teguran, KPU siap-siap saya DKPP-kan. 2009, 2014, 2019, 2024, ya, saya banyak sekali mengantarkan komisioner-komisioner KPU bermasalah ke DKPP dan dijatuhi hukuman. Emosi dia gitu. Dia mungkin pengen ngelawan, pengen menunjukkan kekuasaan. Cuma kan dia bukan siapa-siapa. Dia di panggung KPU dia bukan siapa-siapa. Oke lah dia anak presiden dan sebagainya, sama-sama berada di panggung yang sama. Kita hanya berbagi panggung semalam gitu. Jadi Gibran ini nampaknya wajahnya itu murka sekali. Gibran tampak terhanyut dalam panasnya perdebatan dan gak sanggup lagi menahan emosinya. Sama seperti Eyang Prabowo yang lepas kendali marah-marah dan langsung lenyap citra gemoynya, langsung lepas impak hanyut dalam suasana panas, lepas kendali, dan terpancing melakukan aksi provokasi. Tangkap kamera, lepas kendali, dan marah besar. Sudah ada kejadian dengan Pas Pampres beberapa bulan yang lalu. Makanya gak mengherankan kalau Gibran kali ini gak tahan buat gak emosi di arena mengendalikan emosi. Dia mudah terpancing. Kita mungkin baru sadar kalau ternyata Gibran juga punya masalah emosi. Dia ini gampang terpancing kemarahan dan sifat agresifnya. Ini butuh terapi yang lama. Mudah marah dan sifat agresif ini sangat mudah dipancing. Ini sama dengan yang dialami oleh Eyang Prabowo di acara debat yang pertama. Walaupun seorang tokoh politisi super senior, Eyang Prabowo tetap gak bisa menahan amarahnya yang mudah meledak. Balik lagi ke sifat aslinya yang temperamental. Sama sekali gak gemoy lagi. KPU RI mengatakan akan menegur cawapres nomor urut 2 Gibran terkait aksi bakar semangat yang dilakukan pada debat kedua. Wakil Ketua TKN KPP jika melakukan hal itu. Hal itu disampaikan Habibur Rahman menjawab pertanyaan wartawan di kawasan Bangka, Jakarta Selatan, Sabtu, 23 Desember 2023. Sebab dia mengatakan perihal itu mengklaim bahwa dirinya paham mengenai hukum pemilu. Dia juga mengatakan kerap melaporkan komisioner KPU yang bermasalah ke DKPP. Karena itu memang hak KPU sebagai pihak yang mengeluarkan aturan. Jika aturannya dilanggar, wajar jika KPU bertindak. Kubu Prabowo memang seperti itu. Bahkan kemarin, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko juga dianggap ngegas kepada wartawan ketika diwawancara.